Untuk transmisi ini kalau bisa itu diganti gigi kuningannya tok begitu. Jadi menurut saya sia-sia sekali. Istilahnya gimana ya, sudah jauh-jauh datang kemari. Kalau bisa kita mengatasi permasalahan, jangan sampai kita kerja 2 kali ataupun 4 kali begitu. Ada yang nembak ini, waduh, repot kita ya. Untuk tongkatnya ini ya, jepat ini lor. Mau saya itu nembak. Kita lanjut untuk transmisi dari Dina 130 HT nya. Ini untuk partnya atau alatnya ya yang rusak sudah kita siapkan teman-teman, sudah kita carikan. Di sini kita lihat dulu. Di sini untuk spare partnya ini sudah kita siapkan teman-teman. Wah, sangat banyak sekali ya untuk kerusakan pada transmisi ini begitu. Ini yang di tengah ini ya, ini yang bermasalah atau yang rusak. Jadi sudah kita carikan. Ini mau kita rakit. Di sini untuk gigi slipnya ya, slip sinkromisnya ini 3 buah kita ganti seperti ini. 1, 2, 3 ini kita ganti gigi slipnya. Kalau untuk ring sinkromisnya atau gigi kuningannya ini semua bermasalah. Jadi harus kita ganti teman-teman. Seperti ini. Ini sudah kita siapkan. Di sini untuk alatnya ya, ini jarang yang asli, hampir merata kita pakai yang biasa, mereknya Okoyama. Jadi kalau kita mau cari yang asli, menurut saya menghabiskan biaya sangat besar sekali. Ya kalau bisa ya, kalau misalkan ada barang tetelan yang harganya murah, ya sebaiknya kita ganti bulat. Begitu teman-teman. Ya memang kalau sekelas Dina atau Dutro itu giginya harganya beda. Ya contohnya seperti ini ya. Ini giginya permanen. Antara gigi besar dan gigi kecil ini permanen, tidak bisa dicopot begitu. Tapi kalau kenter masih bisa dilepas, diakali begitu. Jadi kalau sekelas Dina ataupun Dutro, kita itu mau ngakali sulit. Begitu teman-teman. Kalau ngakalinya itu sulit ya, masalahnya itu permanen. Beda dengan kenter begitu. Jadi kalau misalkan ini kita pala-palai juga, ya menurut saya sia-sia. Ya memang ada ucapan dari saudara kita ini untuk ownernya ya, atau pemilik mobilnya. Ini untuk transmisi ini kalau bisa itu diganti gigi kuningannya tok begitu. Jadi menurut saya sia-sia sekali. Istilahnya gimana ya, sudah jauh-jauh datang kemari. Kalau bisa kita mengatasi permasalahan, jangan sampai kita kerja 2 kali ataupun 4 kali begitu. Ya contohnya begini teman-teman. Seandainya kita ganti ring sinkromisnya tok ya, atau kuningannya. Kalau seperti itu menurut saya tidak bagus. Tidak bisa sembuh penyakitnya begitu ya. Apalagi giginya ngelepeh atau lompat, itu kita harus jeli dan teliti untuk menemukan permasalahannya. Jadi bukan hanya gigi ini, yang kuningan ini yang diganti begitu. Jadi banyak lagi yang harus kita cek. Oke. Untuk alatnya sini sudah kita siapkan. Jadi kita mulai rakit satu persatu teman-teman. Kita bisa memasang gigi slipnya dulu ya. Yang 3 buah ini kita ganti, kita pasang yang baru. Lalu kita pasang. Semangat terus bos. Kita mulai dulu. Setelah kita rakit untuk giginya, di sini saya jelaskan saja teman-teman. Masalahnya kalau dari awal nanti kelamaan ya. Jadi ini kita percepat begitu. Di sini sudah saya rakit. Ya, yang pertama kita bisa memasang untuk gigi 2-nya, lalu ring sinkromisnya atau kuningannya. Ini yang double. Lah seperti ini teman-teman. Dia double 3 ya. Untuk gigi kuningannya begitu. Khusus gigi 2. Lanjut untuk gigi 3-nya, ini ring sinkromisnya. Jangan lupa harus kita ganti juga. Ini yang baru. Lanjut kita pasang gigi 3-nya dan kita pasang untuk ringnya ini atau busingnya yang tengah ini. Dan bisa kita lanjutkan memasang gigi 1-nya. Ini gigi 1 sudah kita pasang. Dan ring sinkromisnya untuk gigi 1 ini double 3 juga. Dan kita lanjutkan memasang gigi mundurnya atau gigi atreknya. Di sini untuk gigi slipnya kedua-duanya kita ganti baru. Masalahnya sudah rusak yang lama. Contohnya seperti ini teman-teman. Lah ini kita ganti.
Jadi untuk gigi 2, 3, 1 dan mundur ini sudah kita rakit, sudah bulat, dan bisa kita lanjutkan memasang gigi yang satu lagi atau as yang satu lagi. Kita lanjut dulu. Nah, di sini untuk gigi 4 dan 5-nya sudah kita rakit juga, teman-teman. Di sini kita perhatikan ya pada gigi 5-nya. Kalau ini menurut saya masih bagus, kita hanya mengganti gigi kuningannya atau ring sinkromisnya. Pastikan untuk ring sinkromis gigi 5 ini khusus ya, dia tebalnya beda. Lanjut untuk gigi selipnya ini kita ganti juga. Untuk gigi 4-nya ini masih bagus menurut saya. Lanjut untuk ring sinkromisnya. Nah, ini teman-teman, khususnya gigi 4 untuk Dina atau Dutro ya, dia pakai peredam. Maksud saya itu pakai kampas tengahnya begitu supaya bagus. Jadi kalau seperti ini menurut saya kurang bagus, teman-teman. Nah, ini ya bisa juga, bisa dipakai, cuma nggak bisa yang pakai kampas ya, biar bagus begitu. Setelah kita rakit seperti ini, kedua as ini lanjut kita gabungkan seperti ini, dan kita pasang pengopernya, pemindah gigi selipnya. Di sini harus kita perhatikan pada fibernya ya. Ini fibernya masih lumayan bagus, teman-teman. Nah, di sini yang satu ini sudah ditimbun las. Kalau seperti ini menurut saya bagus, tidak masalah. Yang penting las kuningan begitu, aman. Lalu yang satunya lagi ini masih tebal ya. Jadi lanjut kita rakit dulu. Kita pasang ke kepala transmisinya. Kita lanjut, teman-teman. Ini untuk gigi transmisinya sudah kita lekatkan ke kepala transmisinya. Di sini yang perlu kita perhatikan pada mimisnya atau pelornya ya. Di sini satu buah, khusus gigi 4 dan 5. Kita perhatikan pirnya juga. Ini sudah kita mulai pasang untuk fibernya dan tebingnya. Untuk bautnya pastikan kita cek harus kenceng. Setelah bagus dan aman, jangan lupa untuk bagian depan ya, untuk sealnya diganti sekalian. Setelah begini, kita pastikan bautnya harus kencang bagian dalam ini ya. Nah, di sini mohon maaf, saya tadi lupa menjelaskan ya. Ini untuk pennya, perhatikan klahernya dan ringnya harus terpasang begitu. Oke, lanjut kita lem dan kita pasang bak transmisinya bagian tengah. Kita lanjut dulu. Setelah kita lem, pastikan harus rata ya lemnya. Lanjut kita pasang bak transmisinya. Untuk fibernya diperhatikan, teman-teman, itu di baknya ya, harus kita lekatkan dulu. Kita pasang. Ini Le, perhatikan pada lubang baut Le. Lubang baut bagian luar aja. Nah, supaya lurus. Bagian luar diperhatikan. Nah. Kita pasang bak transmisinya dan kita pasang bautnya. Kita lanjut dulu. Setelah trep, kita lanjutkan memasang baut keliling bak transmisi bagian tengah, dan kita lanjutkan masang bearing bagian belakang, dan kita kunci murnya. Kita lanjut dulu, bos. Kita lanjut untuk transmisinya, teman-teman. Ini kita lanjutkan malam hari ya. Berhubung tadi ada tamu, jadi harus kita selesaikan dulu, teman-teman.
Untuk transmisinya kita tinggal sebentar begitu. Jadi ini mau kita lanjutkan dan langsung kita naikkan begitu. Di sini bak transmisinya sudah kita pasang dan kita kunci bautnya. Lanjut bagian belakang. Nah, di sini untuk kampas rem tangannya atau kampas handremnya ini sudah kita pasang. Pastikan pengancingnya ya harus bagus, kiri dan kanan dua buah ini harus bagus begitu. Usahakan jangan sampai lepas. Lanjut di sini bagian belakang ya. Ini ada o-ringnya dan kita pasang murnya. Di sini memang agak lumayan lur. Semuanya baut dan mur dipahat-pahat ya. Ya memang seperti ini datangnya. Jadi ya gimana lagi. Nah, di sini juga perlu kita perhatikan teman-teman, mimisnya dan pirnya ya. Ini dua buah. Ini sudah pahatan juga. Pastikan aman, mimisnya dan pirnya harus terpasang. Setelah begini kita turunkan posisi transmisinya. Kita bisa isi olinya. Di apa leh? Diletakkan leh. Kita angkat dulu transmisinya. Jatuh, sangat cepet. Agak kemari lagi sih leh. Agak kemari sih lagi. Nah, itu diambil. Kita isi olinya teman-teman. Pastikan sebelum kita isi oli ya, baut bagian bawah sudah terkunci, lalu PTO nya sudah kita pasang dan kita lem. Untuk kali ini videonya menurut saya kurang lengkap. Masalahnya agak kita percepat. Buat teman-teman kalau misalkan melihatnya kurang lengkap, bisa dilihat lagi ya untuk video kita yang lalu. Lanjut kita pasang kasoperannya. Jangan sampai mereng ataupun menyentuh, kita kunci. Nanti takutnya seperti video yang lalu ya, Hino Dutro itu peot begitu. Kita naikkan dulu transmisinya. Di sini untuk transmisinya sudah kita naikkan bos. Ini kita naikkan tadi malam ya. Anak-anak yang naikkan. Di sini sudah kita pasang bautnya semua, lalu handle transmisinya, handle persnelengnya, lalu untuk kopelnya ini sudah kita pasang juga bautnya. Pastikan sudah kencang semua. Lalu di sini untuk sealnya ya, untuk seal PTO-nya ini kita ganti semua. Masalahnya itu bocor teman-teman. Ini belum jalan, mobilnya sudah ngeces olinya ya, sudah netes begitu. Jadi untuk sealnya kita ganti kedua-duanya. Kalau bearingnya tidak kita ganti. Masalahnya takut biayanya nanti banyak ya. Jadi kita biarkan dulu. Di sini ada tambahan lagi pada dinamo starternya. Masalahnya untuk mobil ini ya, mau kita hidupkan, kita starter itu berat. Jadi dinamo starternya harus kita buka. Kita bersihkan gitu. Untuk dinamo starternya kita bersihkan. Masalahnya di starter itu sulit sekali. Untuk akinya ini bagus. Jadi dinamonya kita lihat dulu. Nah, ini dinamonya teman-teman. Di sini tidak banyak ya yang kita lakukan untuk dinamo ini. Kita hanya mencuci atau kita bersihkan begitu. Kalau untuk karbonnya masih tebal semua, masih bagus. Jadi untuk angkernya ini kita gosok seperti ini teman-teman. Kita haluskan
dan lanjut kita pasang lagi. Kita lanjut dulu. Di sini untuk dinamonya sudah selesai kita servis teman-teman. Ini kita bersihkan saja ya. Yang kita ganti tidak ada, hanya kita bersihkan begitu. Lanjut kita pasang dulu dinamonya. Setelah kita pasang dinamo starternya, bisa kita cek kembali teman-teman kabel-kabelnya ya. Pastikan bagus. Lalu kabel baterainya juga bagus. Jangan sampai ada yang longgar. Setelah kita cek aman kabel-kabelnya dan bautnya, kita coba dulu. Kita starter. Kita panas dulu mesinnya teman-teman. Kita mau coba dulu transmisinya teman-teman. Ini kita geser dulu kenternya ya. Masalahnya kenternya baterainya ngedrop juga itu. Lah itu baterainya. Ya semoga saja ini aman. Kita tidak bongkar 2 kali teman-teman. Kalau sempat bongkar 2 kali, wah agak lumayan ini. Kita coba dulu. Mudah-mudahan aman dan lancar teman-teman. Ya kalau bisa setelah kita servis transmisinya ya, usahakan kalau masukan gigi itu yang pas. Maksud saya itu ya harus jangan sampai gantung lur. Gini ya, harus masuk gitu. Masalahnya ini baru semua jeroannya, jadi agak seret awalnya. Ya ini agak lumayan. Kalau yang agak seret itu ya diusahakan berhati-hati saat memindahkan transmisi ini. Kita coba bosku untuk transmisinya. Ya mudah-mudahan saja aman ya, tidak ada kendala. Jadi kita tidak menurunkan transmisi 2 kali. Masalahnya mobil ini mobil saudara kita dari jauh. Ya kita pastikan aman dulu. Kita coba dulu. Ini nggak ada yang megang kamera teman-teman. Jadi saya sendiri. Ini kita coba ya, kita hentak-hentak untuk transmisi G2 ini. Ya kalau bisa ngetes transmisi itu dihentak-hentak lompat atau tidak begitu loh. Untuk G2 ini jalan keriting ya. Ini aman, tidak ada pergerakan di tuas handle-nya. Berarti aman. Untuk gigi 3-nya. Untuk gigi 3-nya juga aman teman-teman. Ya mudah-mudahan aman lur. Kalau sempat ada yang nembak ini, waduh, repot kita ya. Menurut saya ini aman ya. 2, 3 tinggal kita coba nanti gigi 1-nya.
kita mutar di simpang. Kita mutar di simpang lur, kita balik lagi ke bengkel. Kita masukkan satu, kita coba. Di satunya pun aman nih teman-teman. Ini kita sendal-sendal ya. Biasanya kalau transmisi yang bermasalah itu disendal sekali dua kali, pasti ini untuk tongkatnya ini ya, jepat ini lor. Masa itu nembak gitu ya. Alhamdulillah untuk transmisinya ini saya pastikan aman. Jadi untuk mobil ini sudah siap tempur lagi. Mudah-mudahan aman dan lancar, tidak ada halangan pada transmisinya. Memang untuk mesinnya ini minta diservis juga teman-teman. Sudah asapnya itu ya banyak sekali begitu. Yang kita lakukan untuk mobil ini perbaikan pada transmisinya, lalu dinamo starternya. Ini sudah aman, sudah kita coba. Mudah-mudahan aman dan lancar. Terima kasih buat teman-teman yang mendukung channel ini. Mudah-mudahan cara sederhana ini yang kita buat, yang kita tunjukkan bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih.